Udah pernah hancur terus jatuh belum, Dek? Jangan ya, Dek ya. Peranmu hanya sebatas hamba dan yang bertindak seolah-olah yang punya dunia. Jangan ya, Dek ya. Hancur kamu, Dek. Oh, jadi Pak Gibran mau diganti sama Pak Anies gitu ya. Jadi gantinya Pak Gibran ya, Pak Anies gitu. Aduh, kacau dah negara ini betul ya. Purnawirawan turun gunung. Turunnya salah, Pak. Kalau turunnya untuk kebenaran nggak apa-apa ya. Pak, Mas Wapres itu, Mas Gibran Raka Buming Raka itu yang pilih rakyat. Bapak sampai hari ini walaupun purnawirawan yang menggaji itu pensiunannya dari kami, Pak, dari rakyat. Saya, peci merah, memerintahkan kepada Prabowo untuk mengganti wakil presiden. Ya, wakil presiden kok anak kecil. Ya, wakil presiden kok tidak kelihatan kerjanya. Wakil presiden kok tidak bisa membantu presiden. Ya kan kalau berangkatnya dari putusan MK kan ada yang janggal di situ, terutama ketika KPU tanpa merubah PKPU langsung menerima pendaftaran Gibran. Tapi ketika kejadian yang lain beda lagi kan, bikin PKPU, rubah PKPU. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu saya kira hak mereka lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar mengenai 8 tuntutan para purnawirawan ya, yang belakangan terdeteksi sebagai anak wabah. Hahaha. Semakin kesini semakin banyak netizen yang mengomentarinya, nyaris semua netizen yang melek informasi menyayangkan sikap para purnawirawan tersebut ya, yang seolah cinta tanah air dan membela Prabowo sebagai presiden yang sah. Tetapi di lain sisi, mereka justru terkesan pro dengan sudrun-sudrun yang memang hanya jadi racun di negeri ini ya. Tidak hanya purnawirawan, tuntutan kurang ajar itu juga ternyata diamini oleh segelintir buzzer kebo ya, seperti si peci merah ya kan. Selain itu juga kader elit spesialis nyinyir juga mendukung tuntutan purnawirawan tersebut ya. Fix para manusia-manusia gak tahu malu sedang bersatu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Salam Pancasila. Saya, peci merah, memerintahkan kepada Prabowo untuk mengganti wakil presiden. Ya, wakil presiden kok anak kecil. Ya, wakil presiden kok tidak kelihatan kerjanya. Wakil presiden kok tidak bisa membantu presiden. Udah tahu presiden sibuk, presiden banyak permasalahan. Ya, wakil presidennya malah enak-enakan. Ya, wakil presiden itu juga digaji pakai duit rakyat. Kerja dong. Ya, saya perintahkan kepada Prabowo. Bagaimana pendapat kalian? Setuju nggak dengan saya? Silahkan komen bebas. Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila. Merdeka. Iya. Kalau kemarin saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh si peci merah terkait analisisnya atau komentarnya mengenai dugaan ijazah Jokowi yang palsu ya. Kemarin saya sampaikan, saya sepakat dan ini adalah kesepakatan saya yang pertama dengan si peci merah. Setelah itu nggak sepakat lagi.
Termasuk yang barusan ya kan, Gibran mau diganti siapa? Pak Uban. Aduh, Pak Uban jadi Pak RT aja lah ya. Lanjut. Ada pernyataan sikap dari forum mengatasnamakan forum Purnawirawan TNI yang minta mendesak kepada pemerintah sekarang mencopot Wakil Presiden Gibran untuk diganti begitu Bang, karena menyalahi aturan soal kemarin putusan MK lah segala Ya kan macam. kalau berangkatnya dari putusan MK kan ada yang janggal di situ, terutama ketika KPU tanpa merubah PKPU langsung menerima pendaftaran Gibran. Tapi ketika kejadian yang lain beda lagi kan, bikin PKPU, berubah PKPU. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu saya kira hak mereka lah. Ya, tinggal dilihat secara konstitusional bisa apa enggak. Oke. Itu aja. Mereka Itu juga saran yang baik sih. Menurut saya. Daripada terus bergulir. Loh enggak, kan namanya saran. Kan saran kan artinya itu menjadi pertimbangan bagi berbagai pihak. Apakah ada ruang ruang konstitusional di sana? Lalu apakah itu akan mendorong misalnya wapresnya menjadi lebih baik? Kan gitu nih. Apakah bisa mendorong pemerintahan menjadi lebih efektif? Kan itu urusannya, bukan saya mengiyakan atau menidakkan usulan itu kan hak orang menyampaikan usulan. Iya, walaupun tidak memberikan pernyataan sendiri ya, melainkan menjawab sebuah pertanyaan dari awak media yang seolah-olah semacam doorstop begitu ya di gedung DPR sepertinya, tetapi tetap saja jawabannya menurut saya mengandung banyak arti. Hahaha. Aduh, dari sini kita bisa melihat ya, sebetulnya para purnawirawan yang sampai 200 orang lebih yang sudah menggalang tanda tangan itu, siapa saja aktor-aktor di baliknya ya kan. Selain anak maba ya adalah ya kemungkinan ya RT 16 juga ikut berpartisipasi sebagai aktor intelektual di balik gerakan tersebut. Aduh, silakan bersatu ya, lanjut. Udah pernah antuh terus jatuh belum, Dek? Jangan ya, Dek ya. Peranmu hanya sebatas hamba dan yang bertindak seolah-olah yang punya dunia. Jangan ya, Dek ya. Hancur kamu, Dek, Dek. Pung, Dek, Dek. Nah, dengerin tuh, jangan ya Dek ya. Jangan ya. Kasih paham, Cil. Aduh, Abah didatangi purnawirawan TNI. Hahaha. Coba tengok itu purnawirawannya semuanya itu, ya kan? Purnawirawan tapi kelihatan dari anatominya. Sudrun semua, bro. Hahaha. Lanjut. Oh, jadi Pak Gibran mau diganti sama Pak Anies gitu ya. Jadi gantinya Pak Gibran ya, Pak Anies gitu. Aduh, kacau dah negara ini betul. Ya. Purnawirawan turun gunung. Turunnya salah, Pak. Kalau turunnya untuk kebenaran nggak apa-apa. Ya. Pak, Mas Wapres itu, Mas Gibran Raka Buming Raka itu yang pilih rakyat. Bapak sampai hari ini, walaupun purnawirawan, yang menggaji itu pensiunannya dari kami, Pak, dari rakyat. Jangan seenak-enak perutnya, Pak, mau gonta-ganti. Emang negara ini punya Bapak? Negara ini milik bangsa Indonesia, bukan milik satu golongan. Ya, nggak setuju kami. Ya, tetap Mas Gibran. Ya. Mana pula. Aduh, kacau dah nih negara ini betul. Ada pula ya purnawirawan mengusulkan untuk mereshuffle Mas Gibran. Jadi gantinya itu dari kelompok Kadarun. Hancur. Mau jadi apa, Pak, bangsa ini? Kalau seandainya itu terlaksana. Hancur, Pak. Betul. Yang jelas-jelas asli pribumi. Mas Gibran tuh pribumi. Kenapa nggak didukung sampai selesai? Bingung saya lihat-lihat ini. Padahal ini mantan jenderal. Kan pintar-pintar junius ya kan, berani-berani. Tapi kok tuntutannya kok mereshuffle Mas Gibran. Gantinya itu loh. Aduh, hancur.
Yang jelas, rakyat yang memilih Mas Gibran, Pak. Bukan pilihan saya itu. Sebagian rakyat tidak memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi karena sudah ketentuan rakyat, ya, yang memilih rakyat, ya, yang lain mau nggak mau harus manut, taat, patuh, menghormati, menghargai. Ya, itu pilihan rakyat, nggak ada yang bisa mengganggu gugat. Jangan seenak udelnya, Pak, gonta-ganti, ya, tidak, tetap 1 periode, lanjutkan Pak Prabowo, Mas Gibran. Terus terang, itu bukan pilihan saya. Jagoan saya kalah, tapi karena Pak Prabowo dengan Mas Gibran yang terpilih 58%, saya mau bilang apa? Ya mau nggak mau, kita harus legowo nek wong Jawa ngomong. Ya, Bapak persiapkan aja kalau memang Pak Anies mau calonkan lagi nanti 2029 ada masanya, waktunya, Pak. Ya. Oke. Yang jelas negara ini bukan milik perorangan, ya, milik kita semuanya, bangsa rakyat Indonesia. Jadi soal pergantian reshuffle wakil presiden, kami rakyat tidak mendukung. Tetap berjalan 1 periode. Mas Gibran, Pak Prabowo, Pak Roro sama Mas Gibran. Ya, lanjutkan. Ya, pokoknya bersatu, melanjutkan bersatu untuk menuju ke Indonesia Mas. Gitu ya, Pak, ya. Yang jelas kita dukung putra-putri pribumi, putra-putri terbaik bangsa. Jangan orang lain yang kita dukung. Oke, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa, apa sih kelebihan seorang purnawirawan dibanding rakyat biasa, apa gitu loh. Purnawirawan ini mantan jenderal, iya emang kenapa gitu loh. Setelah seorang jenderal pensiun menjadi rakyat sipil biasa, apa bedanya dengan tukang becak? Sama aja. Gaji pensiunannya masih dibayar rakyat juga, iya kan? Bukan dari negeri nyaman sana, tapi rakyat Indonesia yang bayar, ya kan? Lagian pertanyaannya yang kedua adalah, semasa masih aktif sebagai tentara, lu ngapain aja kok saya nggak pernah dengar kalian itu seolah-olah membuat gerakan yang membela bangsa dan negara, ya kan? Setelah pensiun baru keluar-keluar seolah-olah kalian yang paling Indonesia. Alah, paling ketika aktif jadi tentara Anda ini berdiri paling belakang ya karena ketakutan ya. Lanjut. Bolo, piye kabare Bolo? Zaman Soeharto, zaman Gus Dur sudah lewat Bolo. Yang masih punya pemikiran gitu, kamu salah orang. Kamu salah orang. Tidak aku tuh yang melawan iblis suhu salah orang. Kamu salah orang. Salah orang. Tak usah neko-neko mending pulang. Indonesia Audio Party. Sekarang kita punya dong. Kamu salah orang. Sekarang ini era milenial, era digital, era Gen Z. Ora zamane Soeharto karo Gus Dur lagi ya Bolo. Yang masih punya pemikiran gitu, minggir. Katanya Pak Bolo mau mundurkan Gibran ya, mengganti Mas Gibran dengan Abah Burkun ya, Abah Burung Kuntul, Abah Nangis. Kamu salah obat katanya. Aduh. Ya orang sudah tuwir-tuwir ya, udah tua bangke semua ya. Ya seharusnya sebagai seorang mantan jenderal, masyarakat Indonesia patutlah menghargainya. Tapi kalau kelakuannya macam kayak gini, ya pantaslah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bolo. Mereka itu adalah orang yang salah obat. Lanjut. Indonesia itu politiknya akan selalu unik ya. Salah satunya yang terbaru adalah beberapa purnawirawan TNI itu berharap Gibran selaku wakil presiden untuk dicopot ya, digantikan lah seperti itu saja. Nah, saat saya cross check ternyata
beberapa purnawirawan ini adalah mereka seorang yang masih dekat dan pernah menjadi kader PDI Perjuangan. Ya, oke. Saya rasa apapun usaha dari seseorang yang membenci Jokowi, membenci Gibran ya, itu akan selalu mencari celah-celah untuk keberuntungannya, untuk membunuh karakter seorang Jokowi, untuk membunuh karakter seorang Gibran. Sekali lagi saya ingatkan, elit politik para pembenci Jokowi ini sebenarnya sedang dalam kondisi ketakutan, sangat takut. Dikarenakan tahun ini insya Allah Jokowi akan ya mengumumkan adanya partai baru di bangsa kita, di bangsa Indonesia. Di situ partai tersebut diinisiasi oleh seorang Bapak Jokowi. Jadi apapun itu ya, selalu akan ada di mana usaha-usaha para pembenci Jokowi, dari mereka para elit politik yang memiliki kepentingan, yang tidak suka dengan Bapak Jokowi ini akan melakukan apapun itu ya, menghalalkan segala cara ya. Alat yang diperalat yaitu adalah masyarakat-masyarakat yang bodoh-bodoh, masyarakat yang mudah percaya dengan kebohongan, yang mudah percaya untuk menyebarkan fitnah ya, itu menjadi alat ya. Tapi alhamdulillah banyak juga masyarakat yang masih cerdas, masyarakat yang masih memiliki pemikiran yang logis, mana yang benar dan mana yang salah. Tapi ingat, seorang Jokowi adalah kingmaker ya, tidak mudah melawan seorang Jokowi. Itu saja. Apakah benar apa yang disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya barusan teman-teman ya, bahwa titik fokusnya kenapa sampai saat ini Pak Jokowi itu masih diserang, bahkan akhir-akhir ini semakin masif? Apakah benar karena tahun ini Pak Jokowi sudah fix atau positif akan membuat atau mendirikan partai baru ya, yang beberapa waktu lalu Pak Jokowi pernah menyebutnya sebagai partai super TBK ya, partai super terbuka yang akan menjadi milik semua anggotanya. Apakah benar demikian ataukah memang ada motif-motif lain? Silakan teman-teman berkomentar ya di kolom komentar. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat para jenderal merapatkan barisan, ternyata bolone Anies Baswedan ingin melengsarkan Gibran. Masyarakat 58% mbok kira menengae yo ora ta. Wong tuwek-tuwek iki jan gumun aku. Wong sesuk sampe bongko ngono ya ono ae golek perkara. Doh, wis jan. Ana sing kempot, ana sing ngene ya mending arek nom-nom sing ngene iki ben kerja. Tenagane ya akeh. Semangate ya akeh. Ayo njajal kok Gibran ngene. Saiki ning Jakarta, sesuk ning Papua, sesuk ning Kalimantan, sesuk ning Sumatera. Cek rasa Gibran. Lah kowe mbah-mbah tuwek kuwi. Cek kae terbang ning ndi kono Sulawesi, mencret. Ono sik ta lah Pak Prabowo dan teman-teman semuanya biar bekerja dulu, dan bekerja. Ono ngisro aja gumun aku. Ini ngomong kapan mau dari ini. Ya, jadi saya memang berharap teman-teman ya, jangankan tahun 2029 ya, seperti yang disampaikan oleh netizen barusan yang berprofesi sebagai supir truk. Wah, nggak masalah, supir truk keren. Supir truk itu penghasilannya besar dan mandiri. Minimal tidak menggantungkan hidupnya dari nasi bungkus hasil demo seperti yang selama ini diperlihatkan oleh para anak wabah ya. Hahaha. Cuma kalau saya simpulkan kan seperti ini ya netizen barusan ya. Semakin negatif tingkah laku kalian, semakin muak dan haram memilihmu nanti di 2029. Terus no ya, lak mau nyinyir. Nah ini kan maksudnya adalah memilih golongan abah kan seperti itu. Saya berharap gitu loh, ini kan tahun 2025. Sebelum tahun 2025 ini selesai, saya berharap pemerintah itu membuat PP, peraturan pemerintah yang memulangkan para keturunan imigran yang memang suka gaduh di Indonesia. Iya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang
apa tadi ya, komentar netizen lah ya yang mencibir para purnawirawan yang katanya turun gunung. Hahaha. Turun gunung tapi sudah pensiun ya. Dulu ketika masih aktif jadi tentara malah ngumpet. Aduh, koclak ya. Kalau ada misi-misi khusus negara, mungkin mereka ini ketika aktif dulu selalu berdiri paling belakang ya karena takut mati. Hahaha. Begitu pensiun, seolah dia paling garang ya dalam membela bangsa dan negara ini. Seolah-olah paling Indonesia. Nggak taunya keturunan imigran. Hahaha. Ujung-ujungnya Gibran minta diganti oleh Aba Burkun. Aduh. Bisa apa sih Aba itu selain ngelubangin jalanan Jakarta? Coba jawab ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.